Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan tentunya kawan-kawanku di Kamis pagi yang indah ini, tentunya partai final Liga Champions yang akan tersaji di Budapest sudah dipastikan antara PSG yang kembali berarti back to back masuk final untuk 2 musim beruntun yang akan ditantang oleh Arsenal. Oke, buru-buru semua fans Arsenal dan PSG are scrambling for the title karena harga itu tiket ya, terutama penerbangan, Airbnb itu di sekitaran Budapest sudah mulai inflasi kawan-kawanku. Jadi buat kalian semua yang memang ini adalah para sultan-sultan yang juga ingin nonton langsung final final Liga Champions ya, dan mungkin fans Arsenal nih mayoritas gitu kan, menunggu 20 tahun dari sekarang. Dari sekarang guys, karena di reseller aja itu udah ratusan juta, udah di atas 1.000 euro semuanya ya. Dan mungkin kalian yang ingin terbang ke Arsenal, ada beberapa profesi unik yang juga sudah absen di kolom komentar di episode sebelumnya. Kita tentu akan absen sapa-sapa dulu ya seluruh para komunitas My Friends. Antara lain ada karyawan MBG divisi pencucian. Nah ini dia bro ya. Ada juga guru ngaji pondok dan tentunya ada sales oli. Tapi sebelum itu kawan-kawan, selain tentunya final Liga Champions, ada juga wangi-wangi Piala Dunia yang sudah semakin dekat di depan mata. Berselang kurang lebih 4 minggu lagi Piala Dunia akan segera digelar guys. Jadi rayakan bersama dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian dan ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang, kalian tinggal beli produk Rexona apa saja. Dan jangan lupa untuk struk pembelian itu disimpan ya, dan kalau kalian beli online di screenshots untuk kemudian kalian upload ke WhatsApp Rexona yang ada di kiri bawah layar kalian QR code-nya, dan kumpulkan stars sebanyak-banyaknya untuk menukarkan hadiah-hadiah spesial dari Rexona karena periode hanya berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Tentunya Rexona adalah deodoran pertama dengan teknologi formula amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi dari keringat dan bau badan. Berkat Rexona, Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis setiap Senin sampai Jumat kawan-kawanku ya. As always, kalian tinggal kolom komen tulis W Rexona. Tanpa berlama-lama kita langsung review hasil semifinal leg kedua yang sudah tersaji di Allianz Arena. Baru saja selesai, Bayern Munich itu akhirnya harus puas hanya bermain imbang 1-1 kontra PSG. Itu berarti Paris Saint-Germain lolos dengan agregat karena memang di partai pertama mereka menang dengan skor yang sangat besar 5-4 ya. Dan Ousmane Dembele yang kembali menjadi momok menakutkan bagi lini belakang Bayern karena mencetak gol yang sangat cepat. Bahkan ini urutan ketiga tercepat ya dalam sejarah semifinal Liga Champions ya, berselang 2 menit 19 detik, hanya kalah dari Marcus Thuram yang mencatatkan 30 detik gol ya, dan Kevin De Bruyne yang pernah membuat gol dalam tempo waktu 1 menit 34 detik ya. Dan lagi-lagi gol yang tercipta via Ousmane Dembele adalah hasil kerja keras dari Kvaratskhelia yang mencatatkan sebagai rekor baru pemain pertama yang selalu mencetak gol atau assist dalam 7 laga beruntun di fase knockout Liga Champions selama 1 musim berlangsung ya. Dan gol balasan dicetak oleh Harry Kane di injury time sudah 90+3 ya. Dan tentunya ini adalah gol ke-54 dalam 70 penampilan di Liga Champions yang dicatatkan oleh Harry Kane. Cuman ada 2 pemain yang lebih subur dengan total 70 match pertama di Liga Champions, antara lain adalah Erling Haaland dengan torehan 57 gol dalam 58 laga, Ruud van Nistelrooy 55 gol dalam 70 laga. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan ini, di mana Bayern menguasai penguasaan bola bahkan hingga 66%. Dengan total tembakan mirip-mirip ya, 18 berbanding 15. Untuk total shots on target,
PSG sedikit lebih bagus, 7 berbanding 6, dan ada sama-sama 3 peluang besar yang berhasil diciptakan, dan 2 diantaranya sama-sama dilewatkan masing-masing tim ya. Dan tentu bukannya skor 1-1 serta-merta membuat laga ini boring. Sebenarnya tetap menarik teman-teman, tapi penampilan gemilang kedua kiper membuat skor bertahan hanya 1-1 saja. Ya, penampilan Neuer kembali impresif, begitupun dengan Savonov di kubu PSG ya. Dan ini tentu menjadikan PSG mencetak 2 rekor baru. Yang pertama sebagai klub Prancis pertama yang mencapai final Liga Champions dalam 3 edisi. Itu 2020 ketika mereka menjadi runner up ya, masa Covid. Kemudian di 2025 itu menjadi juara ya. Dan tentunya sekarang juga akan masuk final lagi nih ya. Dan PSG menjadi klub Prancis pertama yang tampil juga di 2 final beruntun ya. Paris kembali menjadi juara bertahan yang bisa lolos ke final seperti mungkin Madrid yang tapi dia 3 edisi kawan-kawan ya. Hal ini menjadi tentunya sebuah presiden baru bagi kekuatan sepak bola Prancis. Namun tentunya laga ini juga diwarnai beberapa kontroversi dari keputusan wasit ya. Terutama pasca leg pertama bagaimana Bayern dihukum hadiah penalti setelah Alphonso Davies itu kedapatan handball menahan umpan silang dari pemain PSG. Dan dengan situasi yang mirip, banyak yang bertanya-tanya kenapa handball Joao Neves semalam itu tidak dihukum dengan tentunya hadiah penalti ya, pasca Vitinha mencoba untuk clearance yang justru itu mengenai tangan dan tangannya diangkat ya. Seperti ini teman-teman ya, kita lihat ya. Dan sentuhan Joao Neves itu menurut pandangan wasit itu dirasa tidak sengaja dan berasal dari clearance terburu-buru Vitinha, tetapi lengan Neves terbentang jauh dari badannya. Intinya kasus Davies karena bola berasal dari tendangan pemain PSG dari musuh, sementara kasus Joao Neves itu berasal dari Vitinha alias rekan satu tim. Namun tentunya Vincent Kompany tidak serta-merta menerima ya, dan kita lihat dulu bagaimana statement dari pelatih Bayern Munich. Pada akhirnya kami kalah dalam 2 pertandingan yang sangat ketat melawan tim yang sangat bagus. Selamat untuk Paris, Liga Champions sudah berakhir bagi kami musim ini, tetapi akan ada kesempatan lain dan itu menjadi motivasi bagi saya. Itu yang disampaikan oleh Kompany kepada DAZN ya, manajer yang top ini guys ya. Tidak ada yang namanya bad loser. Yang dilakukan pertama kali saat kalah adalah memberikan selamat untuk lawan ya. Ya, kita lihat juga statement Luis Enrique kepada BBC. Pertandingan sangat intens, sangat sulit. Mereka bermain seperti sepak bola level tertinggi. Kami memiliki kesamaan. Kami sama-sama suka menekan tinggi. Dan saya sangat senang tentunya dengan hasil ini ya. Definitely ini menjadi konfirmasi jika PSG yang akan ditemani oleh Arsenal di final. Kita lihat seperti apa nanti tentunya keseruan di partai final. Kita seruput dulu untuk fans PSG kalau ada nih ya. Gimana fans Arsenal? Kalian lebih memilih bertemu sebenarnya Bayern atau PSG di final? Deg-degan juga kan? Lumayan. Oke guys ya. Kita lanjut dulu. Jika ada yang memang kemarin tereliminasi tapi sebenarnya juga penampilannya cukup impresif, itu adalah Luis Diaz ya. Gua rasa ini fans Liverpool banyak yang nangis nih nonton semifinal kemarin. Kenapa? Karena kita semua tahu bagaimana impresifnya penampilan Luis Diaz, terutama kawan-kawan di leg pertama semifinal ya. Dan salah satu alasan yang disampaikan oleh beberapa jurnalis, terutama Jason Bird di Telegraph, itu mengindikasikan penjualan dari Luis Diaz, keputusan menjual Luis Diaz oleh Liverpool ya. Definitely semua udah tahu sekarang ini adalah keputusan yang salah. Namun pandangan dari tentunya FSG pada saat itu adalah untuk merikup sebuah keuntungan yang cukup signifikan dari penjualan Luis Diaz ya. Kurang lebih mereka mencatatkan net sales dari penjualan Luis Diaz sekitar 26 juta pound, dan mengingat juga
kontrak sang pemain itu permintaan gajinya kenaikannya cukup signifikan dan mereka menghindari membayar overspend gaji untuk Luis Diaz yang sekarang tentu sebentar lagi masuk ke usia twilight karir gitu ya. Jadi sekarang kan lagi di usia produktifnya banget. Jadi mereka menghindari membayar lebih dari 200.000 pound per pekan untuk gaji seorang Luis Diaz. Sebuah keputusan yang menurut gua sangat-sangat salah ya. Dan kalau kita lihat kenapa? Karena gini guys, kalau kita lihat dari statistik gol maupun assist Luis Diaz ya baik di Liverpool maupun di Bayern terutama musim ini. Setiap musim itu selalu mengalami kenaikan. Memang di Liverpool tidak signifikan teman-teman ya. Dengan musim terakhirnya adalah arguably secara individu penampilan terbaiknya dia 17 gol dengan 8 assist, kontribusinya total sekitar berapa nih? 25 ya, 25 gol ya. Namun ini yang menjadi sosok yang hilang sekarang di Liverpool. Secara kentara kita tahu bagaimana Cody Gakpo belum mumpuni untuk mengisi lubang yang ditinggalkan. Sebaliknya seolah-olah menabur garam di luka fans Liverpool. Improvement penampilan dari Luis Diaz di Bayern Munich musim ini dengan skema yang tepat itu benar-benar loncatannya signifikan dengan torehan 26 gol dan 21 assist. Itu berarti 47 gol involvement kawan-kawan ya. Dan tentu ini menjadi sorotan yang sangat-sangat di highlight oleh media Inggris betapa terkadang moneyballan itu tidak selalu benar kan. Ini dilihatnya usia, kemudian juga faktor gaji. Kalau diberikan gaji yang terlalu besar dirasa pengeluarannya tidak sesuai. Namun kita tahu ini dibuktikan salah oleh Luis Diaz dan ini menyangkut karakter ternyata teman-teman. Bagaimana Luis Diaz dari dulu selalu konsisten, struggle dia dari zaman masih di Amerika Selatan ya. Terus mencoba survive dan selalu mendeliver tentunya mimpi-mimpinya dan itu disampaikan oleh pelatihnya bagaimana karakter dari seorang Luis Diaz ini disampaikan oleh Barranquilla Lionel Polo yang menjadi tumpuan kenapa dia selalu bisa membuktikan orang-orang yang meragukannya salah. Kita lihat ya statement dari Lionel Polo mantan pelatih Luis Diaz ketika masih kecil dulu. Luko selalu bisa menemukan kemudahan untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim. Talenta yang dia punya sudah jelas untuk semua orang, tetapi kamu harus mempertimbangkan nilai-nilai keluarga yang dia punya. Dia mampu membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekannya. Itu yang disampaikan oleh Polo kepada Telegraph ya, terkait alasan tentunya improvement yang luar biasa dari penampilan seorang Luis Diaz setelah pindah ke Jerman. Nah, ada juga sebuah kontroversi dan tuduhan serius yang disampaikan oleh wali kota Madrid ya, terkait adanya kemungkinan permainan mata dalam laga semifinal dan bantuan wasit dalam semifinal antara Atletico Madrid kontra Arsenal kemarin. Wali kota Madrid Jose Luis Martinez Almeida menuduh ada korupsi atau fraud dan keputusan yang telah diatur sehingga merugikan Atletico Madrid dalam laga semifinal kontra Arsenal. Dia menegaskan jika Atletico bukan melawan Arsenal tetapi melawan UEFA kawan-kawan. Ini tuduhan yang sangat serius ya. Dan Martinez menuduh UEFA menentukan wasit dan wasit VAR yang berasal dari Jerman untuk sengaja tentunya menyingkirkan Atletico Madrid. Ini kaitannya dengan koefisien poin ya. Bagaimana Spanyol dan Jerman tengah sama-sama bersaing untuk mendapatkan satu jatah 5 klub untuk bisa berpartisipasi di kompetisi Liga Champions musim depan ya. Dia melihat bagaimana ini poinnya tuh sangat tipis ya teman-teman ya, sangat neck to neck gitu. Jadi antara Spanyol dan Jerman. Dan penunjukan wasit Jerman untuk laga semifinal do or die Spanyol tentu membuat ini sebuah sesuatu yang cukup fishy ya. Ya, ada 3 insiden yang menjadi sorotan publik media meskipun itu juga debatable lah ya kurang lebih. Pertama adalah insiden Giuliano Simeone didorong Riccardo Calafiori tetapi tidak ada intervensi dari VAR atau
tayangan replay untuk di call out ke wasit ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sentuhan ya Gabriel Magalhaes ketika menahan Simeone juga. Namun juga tidak ada intervensi dari VAR. Dan yang terakhir insiden stomp atau injakan kaki ya dari Ricardo Calafiori terhadap Antoine Griezmann. Namun wasit malah justru memberikan pelanggaran kepada Arsenal terhadap dugaan pelanggaran pubil terhadap Gabriel. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi tambahan waktu yang minim juga salah satu alasan yang di-raise oleh Wali Kota Madrid, dan dia menyatakan jika Atletico tidak pernah punya peluang melawan UEFA. Kita lihat dulu statement dari Jose Luis Martinez Almeida, Wali Kota Madrid. Tidak bisa dipahami bahwa mereka menunjuk wasit Jerman ketika Spanyol dan Jerman sedang bersaing untuk tempat Liga Champions. Saya pikir kami akan melawan Arsenal. Ternyata saya salah. Kami harus bermain melawan UEFA. Dan UEFA jelas tidak menginginkan Atletico di final Liga Champions. Itu yang disampaikan oleh Jose Luis Martinez. Jose Luis Martinez nih baru tahu UEFA, belum kenal AFC dia. Coba main di AFC Jose Luis Martinez. Bisa aja ada tuh playoff kualifikasi Piala Dunia. Masa dimainkan di venue-nya di tempat partisipan? Gila kali gitu. Harusnya netral lah ya. Masa udahlah, terlalu capek untuk dibahas Jose Luis Martinez ya. Oke, kita tinggalkan dulu tentunya Liga Champions, kita masuk ke La Liga kawan-kawan, di mana mungkin banyak fans Barcelona yang bertanya-tanya, kenapa sih ini transfer Bastoni ini belum ada improvement atau update lagi. Pada ngebombardir ini nih Twitternya Fabrizio Romano, bang update bang Bastoni bang, masih ada gitu kan ke Fabrizio. Ternyata ini alasannya salah satunya karena Hansi Flick belum memberikan lampu hijau kepada Deco terkait transfer Alessandro Bastoni ke Barcelona, di mana sang pemain dikabarkan masih menunggu ya tentunya update dari transfernya dia ke Barcelona yang bisa dibilang berjalan cukup lambat karena ada gap antara supply dan demand dari tentunya Barcelona dan BP Marotta. Kepada Marca, Matteo Moretto mengatakan jika penundaan terjadi karena Hansi Flick belum memberikan final approval alias lampu hijau terkait transfer Alessandro Bastoni, karena Flick dinilai masih meragukan transfer ini karena dia lebih memilih back yang memiliki kecepatan. Nah, ini yang gue sampaikan kan ketika gue menganalisa awal transfer ini. Karena Barcelona itu mainnya high defensive line, dengan adanya Bastoni, yes mereka mungkin lebih bisa keep the ball, namun teman-teman kita semua tahu bagaimana itu Barca saat ya high defensive line-nya bisa di breakdown, jadi meninggalkan space yang sangat besar. Nah, ini idealnya menurut gua pemain seperti Mickey van de Ven tuh jauh lebih cocok ya. Dan itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan bagi sosok Hansi Flick. Kita lihat dulu statement dari Matteo Moretto. Situasinya adalah Deco sudah menjadikan Bastoni sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan. Namun transfer ini belum bisa berjalan karena persetujuan final dari Hansi Flick masih belum ada ya. Itu yang disampaikan oleh Matteo Moretto kepada harian Marca, dan kemungkinan Flick baru akan memutuskan hingga gelar La Liga berhasil dikunci dulu sebelum akhirnya tentu memberikan final decisions untuk transfer ini. Sebaliknya juga Barcelona itu ditawari opsi. Ini ada nih yang murah nih gitu kan. Ada nih yang murah nih ya, sampah-sampahnya Chelsea. Ada juga Wesley Fofana yang ditawarkan kepada Barcelona sebagai opsi back tengah. Ini according to Football Espanya dalam aktivitas tentunya upaya Barcelona dalam mengirimkan scoutnya mereka untuk memonitor perkembangan dari Joao Pedro dan juga Marc Cucurella, karena ada kemungkinan Keita ini akan dilepas di musim panas ini ya. Mungkin banyak yang berminat, jadi untuk potential replacement-nya itu salah satunya adalah Marc Cucurella yang juga sebenarnya merupakan hasil dari jebolan Akademi La Masia ya. Tawaran ini langsung datang dari pihak Chelsea yang dan juga agen dari Fofana yang mungkin ini menawarkan diri ya untuk melepas Fofana. Chelsea hanya meminta kurang lebih biaya 30 juta euro. Ini adalah sebuah
penurunan signifikan dari ketika mereka meminang Fofana dari Leicester dengan mahar hampir menyentuh angka 80 juta euro. Jika Barcelona tertarik mengejar transfer ini, kemungkinan mereka lebih memilih skema loan, ya, pinjam dengan opsi pembelian, ya. Kurang lebih dengan skema yang sama seperti Marcus Rashford. Terus ujung-ujungnya nggak dipermanenin. Nah, itulah dia ya. Jadi lumayan dapat tambahan kekuatan guys di belakang. Oke, kita tinggalkan dulu Liga Spanyol, kita masuk dulu ke Inggris, di mana kemarin guys itu ada sebuah breaking news dari multiple outlet media yang ada di Inggris memberitakan jika Chelsea itu mengontak Xavi Hernandez sebagai salah satu kandidat, ya, calon manajer permanen mereka musim depan. Namun ini dibantah oleh Fabrizio Romano, ya. Berita ini akhirnya dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano tidak benar, ya. Kita lihat dulu statement dari Fabrizio Romano terkait rumor Chelsea mengontak Xavi Hernandez sebagai potensial pelatih utama berikutnya. Setelah saya cek, tidak ada apapun yang sedang berlangsung antara Chelsea dan Xavi. Nol. Tidak ada yang terjadi antara Chelsea dan Xavi saat ini, dan itu adalah pemahaman saya. Namun dia juga mengindikasikan apabila ada movement tentunya di masa depan, dia akan kembali memberikan update kepada publik sepak bola, terutama fans dari Chelsea. Dan memang ini keinginan Xavi Hernandez untuk melatih Premier League bukanlah sebuah rahasia lagi, teman-teman. Sudah diungkapkan ke publik dan mungkin menunggu opportunity yang tepat. Karena sebenarnya di Januari di reveal juga oleh Fabrizio Romano, itu Xavi Hernandez setelah Ruben Amorim dipecat, dia sempat menawarkan diri ke Manchester United. Namun akhirnya kubu atau petinggi Ineos memilih untuk memberikan pekerjaan ini kepada Michael Carrick, ya. Dan ternyata terbukti berhasil. Ini salah satu keputusan positif yang harus kita highlight juga, ya. Kalau Ineos ini melakukan keputusan yang benar, ya kita berikan juga kredit, teman-teman, ya. Dan tentu ini masih ada potensi destinasi yang lain juga bagi Xavi Hernandez, ya. Mungkin turunlah sedikit. Ada Crystal Palace kalau nggak mau di Chelsea, ya. Kalau Chelsea nggak mau, nanti ada banyaklah openings lain, ya. Dan supporter Chelsea ini dengan tentunya stage yang dia alami saat ini, ya, secara klub begitu banyak kekacauan dan hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu siap melakukan protes keras terhadap pemilik klub di final Piala FA kontra Manchester City dan laga menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League, ya, minggu depan. Protes ini bentuk tidak percaya terhadap arah dari proyek yang tengah dijalankan oleh Bluco yang dipimpin oleh Ted Bowley dan juga Eghbali via Clear Lake Capital. Aksi ini akan dilakukan pada final FA Cup dan juga match day ke-37 menghadapi Spurs, di mana para penonton nanti itu akan melakukan turn their backs movement atau membalikkan badan, ya, dari lapangan pertandingan selama 1 menit pada menit ke-22. Itu yang mereka udah janjian nih, sambil meneriakkan "We want our Chelsea back", ya, gitu. Yang ingin di arrange, ya, kurang lebih. Ya, kita lihat dulu dilansir oleh Athletic, kelompok supporter Chelsea Not Project CFC. Kami merasa langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan publik bahwa kami tidak memiliki kepercayaan terhadap pemilik saat ini dan arah yang sedang dituju oleh klub, ya. Kita lihat nanti seperti apa reaksi dari Bluco. Apakah mereka akan sadar diri dan pelan-pelan mulai mengadaptasi tentunya, guys, ya, approach dari mereka. Beberapa tamparan tuh sudah terasa kepada Pipi, Eghbali dan juga Todd Bowley. Antara lain bagaimana pemain-pemain senior mulai vokal untuk menyampaikan kebijakan transfer Chelsea, rekrutmen terutama hanya merekrut pemain muda, itu tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Dan
Bluko mulai mencoba merubah karena ada beberapa pemain senior yang direkrut, tentunya tidak hanya wonderkid saja ya. Itu kurang lebih statement dari Ed Egbali terakhir. Dan ya, performa impresif Arsenal dengan membuk satu tempat di final Liga Champions dan juga tentunya kini sudah unggul 5 poin clear atas Manchester City di klasemen Premier League sementara, di mana ada kemungkinan ini gap poinnya melebar lagi karena Arsenal kembali main duluan di akhir pekan nanti. Itu selain kontribusi dari perubahan-perubahan taktik Mikel Arteta, performa bagus dari Victor Gyökeres, ada satu yang mungkin jarang di-highlight, itu adalah kembalinya kerjasama chemistry duet antara Bukayo Saka dan juga Ben White di sisi kanan. Jika sebelumnya tentu Ben White bukanlah opsi terkuat untuk aspek defensif. Kita semua tahu mungkin Timber lebih oke dari sisi defensif, tapi saat fase ofensif kita semua tahu bagaimana chemistry Bukayo Saka dan Ben White ini sudah lama terjalin. Dan itu yang kembali dipertontonkan memasuki akhir musim ini. Kita lihat bagaimana kerjasama antara Ben White dan juga Bukayo Saka dalam pertandingan menghadapi Atletico Madrid yang akhirnya di leg kedua dimenangkan Arsenal dengan skor 1-0 ya, lewat gol Bukayo Saka. Itu semua terfokus di sisi kanan, teman-teman. Bagaimana mereka bergantian tentunya saling mengisi ruang di sisi kanan, kerjasamanya cukup kembali merasakan chemistry-nya ya. Dengan 38% di babak pertama, seluruh serangan Arsenal bertumpu di sisi kanan tersebut, dan terutama di menghadapi Fulham juga kelihatan. Menghadapi Fulham saat Arsenal menang 3-0, menang besar, dan itu Bukayo Saka jadi man of the match juga, itu 45% serangan Arsenal itu berasal dari sayap kanan kurang lebih ya. Dan itu sekaligus juga mengindikasikan bahwa ini mungkin menjadi senjata yang datang di saat yang tepat. Karena ada statistik menarik juga musim ini, secara total Saka sebenarnya menerima umpan paling banyak dari Jurrien Timber dengan total 117 umpan. Sementara dari Ben White baru mencatatkan 40 karena mereka lebih jarang bermain bersama ya. Namun menghasilkan expected goals yang sama tingginya. 0,43 bagi Jurrien Timber dan 0,41 bagi Ben White. Artinya dengan jumlah umpan yang lebih sedikit, itu umpan Ben White jauh lebih berbahaya, jauh lebih progresif dan berhasil menemukan Saka di ruang yang ideal. 2 kali lipat lebih sering ketimbang dan lebih efektif ketimbang Jurrien Timber ya. Itu mengingat juga mungkin gaya bermainnya yang berbeda ya teman-teman, di mana Timber lebih kombatif gitu, kemudian lebih daya jelajahnya tinggi, sementara Ben White ini lebih fokus kepada efektivitas ya. Dan duet White Saka mulai terlupakan karena kehadiran Timber di Premier League. Ben White baru bermain 11 kali, di mana dari 11 itu hanya 8 yang menjadi starter. Padahal di musim 2022-2023 sebelum ada Timber, duet ini lumayan kontribusinya tinggi ya, dengan total kontribusi 25 gol, 14 gol dan 11 assist untuk Arsenal di Premier League, dan mendapatkan tentunya gelar PFA Player of the Year bagi Bukayo Saka. Dan itu juga musim terbaik Ben White dengan 6 assist dan 2 gol. Ya, ini mungkin menjadi ini baru ya. Nanti opsi baru bagi Arsenal memasuki perebutan gelar juara di akhir musim. Dan ada juga Manchester United yang tengah berupaya untuk kreatif dalam mencoba menurunkan harga Sandro Tonali ya. Disampaikan oleh Fabrizio Romano, United hampir pasti akan mendapatkan tentunya suntikan sekitar 140 juta pound yang akan mereka spend untuk bursa transfer musim panas ini, terutama dalam membeli posisi gelandang tengah dengan partisipasi mereka di Liga Champions. Dan harga sekitar 100 juta pound itu dibutuhkan untuk membeli pemain sebesar Sandro Tonali ya. Dan kita lihat dulu statement dari Romano. United tidak berencana membayar angka yang gila untuk Tonali. Kalau harganya tepat, dia akan menjadi opsi yang serius, tetapi United tidak akan overspend untuk sosok Sandro Tonali. Nah, cara untuk bisa membuat tentunya ini United menurunkan harga Tonali dengan memasukkan beberapa nama-nama pemain lain sebagai
opsi untuk menurunkan harga. Antara lain, menurut media Uruguay, El País mengklaim jika Newcastle masih memiliki ketertarikan dengan Manuel Ugarte yang bisa dimasukkan sebagai direct replacement jika Newcastle melepas Sandro Tonali, ya. Tentu juga salah satu nama yang juga diincar oleh Newcastle United adalah Marcus Rashford yang kemungkinan bisa juga menjadi direct replacement apabila Anthony Gordon juga dilepas untuk menutup neraca keuangan dari Newcastle. Dengan opsi tersebut tentu ini bisa menurunkan kurang lebih 30-40 juta euro dari total paket yang harus dibayarkan untuk Sandro Tonali. Jadi ujung-ujungnya United bisa hanya membayar sekitar 80 juta pound, ya, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi lebih make sense secara harga, ya. Dan salah satu berita angin segar juga datang dari United dalam aspek bagaimana mereka nanti akan jor-joran di bursa transfer itu adalah akhirnya mendapatkan kerjasama sponsor baru untuk training training kit dengan Betway, ya, salah satu judi lagi nih guys, ya. MU sedang dalam pembicaraan lanjut menyepakati kerjasama dengan salah satu sponsor judi sebagai sponsor kit latihan di musim depan, dan logonya akan muncul di perlengkapan latihan yang digunakan di Carrington dalam foto-foto resmi yang dirilis oleh klub, ya. Sumber internal memperkirakan kerjasama ini bernilai 18 juta pound sterling per tahun dan menjadikannya salah satu yang tertinggi untuk klasifikasi sponsor di training kit, ya, bukan di jersey utama. Dan diprediksi akan ada banyak klub yang mengikuti cara United karena menurut aturan baru ada larangan voluntary sponsor judi di jersey pertandingan. Nah, mungkin ini menjadi solusi bagi klub-klub untuk mengeksploit loophole. Jadi kalau di training kit nggak apa-apa, ya, kurang lebih gitu. Dan kita tinggalkan dulu Inggris, kita masuk ke Serie A di mana Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti mengkonfirmasi jika mungkin harapan mereka untuk merekrut Nico Paz hampir nyaris sirna, ya. Dikonfirmasi oleh Zanetti, Nico Paz pasti akan kembali ke Real Madrid di akhir musim ini setelah Inter dikabarkan mencoba berkomunikasi dengan ayah Nico Paz dalam upaya memboyong sang pemain ke Giuseppe Meazza, ya, musim depan, karena memang sudah gue beritakan juga jika Nico Paz adalah dream signing dari Inter Milan. Disampaikan oleh Javier Zanetti, saya mengaguminya dan ayahnya adalah teman baik saya. Dia akan sangat cocok di klub top manapun, tetapi merekrutnya itu rumit. Dia akan kembali ke Real Madrid. Itu yang disampaikan oleh Zanetti kepada Football Italia, karena memang sama-sama dari Argentina kawan kita ini, ya. Jadi mungkin salah satu loophole yang bisa dieksploit oleh Inter adalah cara mekanisme meyakinkan Real Madrid tadi, ya. Mungkin dengan dikonfirmasinya nanti manajer baru dari Real Madrid belum tentu Nico Paz mendapatkan menit bermain. Nah, itu bisa dijadikan tentunya upaya untuk Inter, ya, membujuk sang pemain mengconsider mungkin di Januari atau di musim depan dengan skema buyback-nya Real Madrid. Jadi beli di harga value sekarang, market value sekarang. Kemudian nanti Madrid punya klausa buyback yang berlaku 2 tahun dengan kenaikan yang tipis-tipis saja. Jadi kalau dibeli 50, 2 tahun kemudian nanti Real Madrid biasanya akan membeli di angka 70 gitu atau 65. Jadi tipis banget lah. Di mana Inter bisa pakai 2 tahun gitu kan. Tapi Madrid kalau juga punya safety net, kalau misalnya ternyata meledak banget, mereka nggak akan overspend dalam membeli. Ya, kurang lebih gitu. Di mana Juventus juga dikabarkan dan Roma tengah berupaya membuat barter, ya. Ada satu pemain yang cukup bersinar musim ini di Roma, itu adalah Ndika yang merupakan bek tengah berkaki kiri, dan kita semua tahu bagaimana Juve membutuhkan sosok bek tengah berkaki kiri yang kurang lebih dari missing link di Juventus saat ini, sehingga membuat ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Juventus mencoba menawarkan Koop Miners in exchange of Ndika kepada Roma, ya. Dan ide utama ini tentu membuat Gasperini yang pernah melatih Koop Miners di Atalanta cukup tertarik, ya. Karena gelandang Belanda itu kesulitan berkembang di Juve sejak dibeli dengan harga 58 juta euro di 2024. Dan apabila Ndika ke Juve, ini masih berada di usia prime, ya, 26 tahun,
dan kontraknya bersama Roma saat ini berlaku hingga 2028 saat didatangkan sebagai free transfer di tahun 2023. Karena memang secara sistem tentu saat ini hanya Lloyd Kelly yang mampu mendampingi Gleison Bremer ya dalam skema 3 back. Kadang juga 4 back yang diterapkan oleh Luciano Spalletti. Ya itu dia kawan-kawan beberapa materi yang bisa gue sampaikan hari ini. Gue ingin mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa join dengan Discord-nya kita untuk mendapatkan berita-berita terkini dari konten-kontennya kita dan juga definitely jadwal dan partisipasi kalian untuk menentukan tentunya inisiatif konten berikutnya ya. Dan jangan lupa buat kalian semua tetap semangat mengawali pagi ini dengan positif kawan-kawan. Gue juga harus langsung cabut karena hari ini ada kerjaan salah satu off air ya, salah satu kerjaan sama satu brand yang membuat gue harus kembali satu panggung dengan Coach Justin ya. Looking forward to it hari ini dan kita lihat nanti seperti apa keseruannya. Dan kalian juga jangan lupa buat tentunya tetap support dengan cara klik likes dan juga komen W Rexona. Dan jangan lupa juga buat kalian tentunya buat para non-member terutama di reserve tombol hypes-nya ya. As always my friend, have a lovely day.